Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di hari Senin yang luar biasa, 15 April 2020. Rekan trader, kembali lagi saya dan Amarket membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Kita akan membahas semua secara lengkap, jelas, terperinci, tahunya semuanya oke buat rekan trader semuanya, supaya rekan trader sedikit memperoleh masukan sebelum trading. Setidaknya informasi yang kami berikan ini bisa menambah informasi untuk rekan trader dalam masuk dari pasar nanti. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami, karena kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader. Dan seperti biasa rekan trader, kita masuk dalam segmen melihat apa yang terjadi sebelumnya. Seperti biasa hari Senin, karena ini hari Senin awal, jadi saya akan mencoba mereview lagi selama 1 minggu. Setelah itu kita masuk ke tema harian dan kita masuk ke analisa teknikal. Oke, kita masuk ke awal, melihat apa yang akan terjadi dalam minggu ini. Oke rekan trader, untuk minggu ini rekan trader, saya bisa bilang bahwa rekan trader harus lihat dengan saksama bahwa saya memprediksikan minggu ini untuk indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk bisa naik lagi. Saya memprediksikan dia ini masih punya peluang, walaupun kemungkinan besar naiknya itu sudah tidak terlalu tinggi lagi, tapi masih punya peluang. Dia bisa aja sampai di 106.591, dengan saya estimasi tertinggi adalah di 107.273. Tapi sekali lagi, peluang pembalikan arah juga sangat besar. Oleh karena itu kita akan lihat bersama-sama. Untuk euro angkel sama dolar juga sama rekan trader, saya memprediksikan dia ini masih punya peluang yang besar untuk turun. Ya paling minimal itu sampai di 1.04 lah ya. Kalau saya lihat dia masih bisa turun sampai di 1.05347. Untuk pound sterling sama, pound sterling pun juga saya berestimasi bahwa dia ini akan turun. Ya jauh-jauhnya itu sampai di 1.22519, dan menurut saya 1.23219 itu adalah nilai yang paling maksimal apabila terjadi pelemahan. Untuk gold, nah ini dia. Gold ini nih dilema. Gold ini kalau saya bilang dilema. Dia ini masih bisa naik, dan malahan saya bilang dia ini bisa naik sampai di level paling tertinggi rekan trader. Jangankan 2400 rekan trader, dia bisa terbang tinggi lagi, bisa sampai di 2511. Tapi semua itu tergantung dari eskalasi politik, eskalasi geopolitik, peperangan yang terjadi antara Israel dan Iran. Itu aja. Kalau seumpamanya Israel kepancing membalas lagi, habis tinggi. Tapi so far so good, tidak ada balasan dari Israel. Jadi wait and see, pasar masih wait and see. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang ini saya masih bilang bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang naik. Paling tertinggi di 154.492 lah kalau menurut saya. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari Minggu ini. Jadi harap diperhatikan juga kalender ekonominya secara seksama, karena itu yang paling penting. Dan seperti biasa rekan trader, untuk tema harian yang saya angkat kali ini luar biasa, R-nya panjang kali nih. Nah, tema yang saya angkat adalah eskalasi geopolitik, momentum penguatan yang terjadi pada emas. Nah, ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Emas mencoba bangkit lagi. Setelah hari Jumat rekan trader, dia turun sangat jauh. Rekan trader bisa lihat di platform bagaimana di hari Jumat. Rekan trader bisa lihat bahwa emas ini dia turun sampai level paling maksimal di 2331. Tapi sekarang ini dia berjuang naik lagi rekan trader sampai 2350. Bayangkan dari 2426 dia jatuh rekan trader sampai menembus level 2333. Nah, ini dia. Kalau kita lihat rekan trader, kejatuhan yang terjadi pada emas ini wajar. Dari awal kan saya udah bilang, minggu kemarin saya bilang emas ini akan koreksi. Setelah koreksi dia akan terbang tinggi lagi.
Plus hari Sabtu bagaimana Israel diserang sama Iran. Inilah yang menjadi alasan emas ini mulai perlahan-lahan dia bangkit lagi. Dia udah sampai di level 2350. Sekarang udah 2353. Artinya rekan trader, sekarang ini sudah jelas pasar menunggu serangan balik yang akan dilakukan oleh Israel. Untuk sementara ini pasar belum memperkirakan atau belum bereaksi. Masih datar-datar saja, belum bereaksi terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran. Iran menyerang, semua berpikir bahwa emas ini akan naik tinggi, gold ini dolar akan naik tinggi. Akan tetapi rekan trader, pasar pun juga akan menunggu reaksi yang akan dilakukan oleh Israel. Kita tahu kemarin bahwa banyak yang memperkirakan Iran Israel ini akan perang panjang, tapi rupanya Iran kemarin juga udah memberikan statement bahwa mereka udah selesai, mereka cuma menyerang pangkalan militer karena imbas dari serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap kedutaan konsuler yang ada di mana? Lebanon ya kalau nggak salah. Iya, di sana ya rekan trader ya. Nah, tapi setelah itu Iran serang lagi. Nah, perkiraan banyak trader semuanya menyatakan bahwa emas itu akan naik, tidak salah. Tapi pasar berpikir lain. Pasar berpikir bahwa dia akan naik apabila ada serangan yang akan dilakukan oleh Israel. Kenyataannya Israel tidak serang. Oleh karena itu pasar wajar-wajar saja, tidak terlalu bergeliat. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa potensi kenaikan terhadap emas sangat besar. Minggu kemarin dia udah sampai di 2420 lebih, 28 ya. Dia sempat jatuh 3300, sekarang dia udah 3350-an. Kembali lagi. Saya bisa bilang bahwa ini adalah titik terendah dalam bulan ini, emas jatuh. Tapi setelah itu saya memprediksikan bahwa emas perlahan naik lagi. Dan dia akan mencoba kembali lagi ke level 3400-an. Dalam minggu ini, saya memprediksikan bahwa emas akan kembali lagi menuju 3400-an. Dan tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba lebih tinggi lagi. Tapi sekali lagi, emas ini akan cepat naik apabila Israel merespon serangan yang dilakukan oleh Iran. Apabila itu terjadi, emas akan naik lebih tinggi. Jangankan 3.400, 3.500 pun juga saya prediksikan bisa terjadi. Asal perang ini akan berlanjut dan Israel akan merespon serangan Iran. Apabila itu terjadi, emas naik, dolar Amerika pun naik. Karena bukan itu aja, minyak pun akan naik. Karena semua sekarang ini menunggu respon yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu rekan trader, tetap prediksi. Tapi saya selalu yakin dan saya sekali lagi bilang bahwa emas akan kembali lagi ke level 3.400. Dan apabila terjadi serangan yang mematikan, 3.500 bisa diperoleh oleh emas dalam beberapa minggu ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita mulai rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini pergerakannya kalau kita lihat dia masih benar-benar wait and see. Ya, kita lihat masih benar-benar wait and see walaupun tendensi bullish ini masih tetap ada. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang akan terjadi. Kalau saya lihat rekan trader, ya kalau saya lihat dia ini masih bisa naik rekan trader. Kita akan lihat hari ini bagaimana pergerakan geopolitik. Setinggi-tingginya dia saya bisa bilang bahwa dia akan naik sampai di 106.004. Tapi dia juga masih bisa punya peluang juga turun. Dan saya bisa memprediksikan dia akan mencoba turun sampai di level 105.391. Ya, jadi arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analis saya dari 105.391 sampai nilai paling terendah di 105.391.
tertinggi di 106.004. Bagaimana untuk euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar agak sedikit tendensinya agak naik ya, setelah sedikit meredah ketegangan yang terjadi. Saya bisa bilang bahwa kenaikan ini masih bisa saja terjadi dan tidak terkemungkinan dia akan naik sampai level paling tertinggi di seputaran disinilah menurut saya disinilah 1.06872. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di posisi 1.06153. Nah, di sini ya. Ini arah pergerakannya. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling rekan trader? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling masih punya peluang mengalami bullish setelah kejatuhan yang luar biasa pada hari Jumat. Saya memprediksikan ya peluang dia masih bisa saja naik rekan trader dengan asumsi kenaikan paling tertinggi itu sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.25039. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia turun di 1.24324. Nah, di sini arah pergerakannya. Bagaimana ke gold? Nah, ini dia, ini gold nih asik nih. Untuk gold rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa gold ini dia wait and see. Masih wait and see. Tapi saya bisa bilang bahwa peluang penguatan masih tetap ada. Dan kalau saya bilang dia bisa menguat sampai level paling tertinggi di seputaran 2390. Dia akan mencoba kembali lagi ke 2400 ya. 2390-an lah menurut saya. Itu bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa buat dia turun sampai di level 2338. Ini bisa terjadi pada gold ya, rekan trader. Nah, di sini arah pergerakan yang terjadi pada gold. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader kita lihat USD yen Jepang hari ini pola pergerakannya agak sedikit menguat. Dia sudah naik dan saya berpikir bahwa penguatan dia ini udah sampai di level paling tertinggi. Saya berpikir di 154.349 adalah nilai yang paling tertinggi, tapi setelah itu dia akan mencoba balik arah. Saya memprediksikan dia akan mencoba balik arah sampai level paling terendah di seputaran 153.296. Nah, disinilah arah pergerakan yang terjadi. Arah yang pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelum saya keluar, saya sekali lagi mau bilang bahwa rekan trader, hari ini akan ada berita juga pada sore nanti. Kalau kita lihat hari Senin ini nanti ada 19.30 ada penjualan retail. 19.30 harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami. Semua link ada di deskripsi, baik itu link Telegram, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya ada semuanya di deskripsi channel ini. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.